Sudah jelas siapa yang bisa menang pertarungan antara lebah dan tawon raksasa. Itu seperti pertarungan antara anak kucing dan harimau bergigi pedang. Dan kawanan lebah melawan kawanan tawon seperti ratusan anak kucing melawan ratusan singa. Sepertinya tawon akan menang karena satu tawon bisa menghancurkan lebih dari 1000 lebah dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Tapi jika pertarungan ini benar-benar terjadi, ini akan lebih rumit, dramatis, dan tak terduga dari yang bisa kamu bayangkan. Sekelompok lebah bekerja seharian. Mereka menyerbuki tumbuhan dan buah-buahan, lalu mengambil nektar dari bunga. Mereka bekerja keras dan pulang ke sarang di penghujung hari. Mereka tidak menyadari ada penyamar di antara mereka, tawon raksasa. Ukurannya lebih besar daripada satu lebah, tapi warnanya sama-sama kuning hitam. Tidak ada yang memperhatikannya. Penyamar itu masuk ke rumah lebah tanpa undangan dan membuat suara berderak. Seperti itulah bunyi rahangnya. Lapar dan marah, ia mulai melahap. Dalam beberapa detik, tawon itu mengacaukan sarang. Tawon itu memiliki sengat berbisa, tapi ia bisa tak memakainya di sini. Untuk lebah, monster itu menggunakan rahang tajamnya. Penghuni sarang itu menyerang tawon, tapi tawon tidak merasakan apa-apa. Situasi makin parah karena lebah tidak bisa hidup setelah menggunakan sengatnya. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi rumah mereka, untuk melindungi sang ratu. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Setelah memuaskan dahaga, tawon itu terbang untuk mencari mangsa baru. Hanya satu lebah yang berhasil bertahan. Ia kabur dari sarang untuk memperingatkan lebah lain. Lebah itu pergi ke setiap sarang di lembah itu untuk melaporkan tentang musuh kuat tadi. Semua lebah mulai bersiap menyerang. Mereka mengumpulkan pasukan. Sayangnya, ini tidak cukup. Tawon raksasa itu mengunjungi sarang baru, tapi kali ini lebah sudah siap. Mereka menyerang musuh dari semua sisi. Untuk sesaat, sepertinya sengatan lebah berhasil. Tawon itu melemah, aktivitasnya turun. Harapan kemenangan menginspirasi lebah dengan percaya diri, tapi hanya untuk waktu singkat. Pada saat ini, 10 tawon lain terbang ke sarang. Tawon pertama menandai sarang dengan feromon unik sebelum pertarungan. Aroma ini menarik teman-temannya, dan sekarang lebah itu tak punya kesempatan. Di alam liar, tawon meninggalkan jejak agar tawon lain bisa menemukan lokasi yang sudah ditandai. Dalam beberapa menit, 11 tawon menghancurkan sarang 25.000 lebah. Belakangan ini, lapangan yang cerah ini berbunga berkat lebah. Sekarang, ini berubah menjadi lembah gersang. Tawon raksasa tidak mau menghabiskan waktu mencari sarang. Jadi mereka berpencar dan terbang ke sisi lain lembah. Mereka menandai sarang lebah dengan feromon dan memulai pembersihan berskala besar. Rasa lapar dan haus mereka untuk merusak tidak pernah terpuaskan. Ya, sekarang lebah tahu musuh mereka dan menyadari begitu seekor tawon muncul, tapi itu tidak membantu. Dalam tiap pertarungan, mereka menggunakan banyak strategi untuk melawannya. Lebah pernah mencoba menyerang sarang tawon, tapi itu sia-sia. Tidak ada yang menyerbuki bunga lagi, tidak ada yang membuat madu. Lebah hidup dalam ketakutan dan takut keluar sarang. Pada masa kelam ini, saat tak ada harapan yang tersisa, sedikit kesempatan untuk menang muncul. Satu spesies lebah Jepang belajar melawan musuh ini. Kabar itu tersebar ke seluruh sarang. Strategi itu sepertinya berhasil. Mereka berhasil melawan beberapa tawon raksasa. Rasa takut itu hilang dan lebah siap untuk melawan lagi. Di dunia nyata, lebah-lebah ini belajar melawan tawon raksasa, tapi spesies lain tidak bisa melakukannya. Jadi, lebah menunggu musuhnya. Mereka tahu harus bagaimana. Akhirnya, seekor tawon raksasa muncul. Ratusan lebah menyerangnya dan mengerumuninya dengan tubuh mereka dari semua sisi. Mereka benar-benar menutupi tawon dan mulai bergetar. Getaran serentak dari semua lebah membuat panas musuh. Suhunya semakin tinggi. Tawon itu tidak bisa keluar. Lebah tampaknya membakar tawon dengan energi tubuh mereka. Beberapa menit kemudian, tawon raksasa itu berhasil dilumpuhkan. Lebah melemparnya dari sarang. Sekarang, mereka percaya diri dengan kemenangan mereka. Satu tawon lagi tiba. Lebah yang lelah menyerangnya dan mulai bergetar lagi. Monster berikutnya datang, dan satu lagi. 10, 20, 100 tawon tiba. Lebah tidak memiliki banyak sumber daya dan energi. Peluang untuk menang menjadi 0 lagi. Untuk menang selamanya, lebah harus bersatu. Semua sarang, ratusan juta lebah. Padang rumput gersang yang besar adalah lokasi untuk pertempuran akhir. Semua lebah di lembah berkerumun di sini. Mereka siap untuk pertarungan terakhir. Keheningan terjadi. Lalu, udara mulai bergetar. Kamu bisa mendengar dengungan tawon dari kejauhan.
Populasi mereka bertambah ratusan kali karena tidak ada hewan yang bisa melawan mereka. Kekalahan lebah tak terhindarkan, tapi tidak akan ada yang menyerah. Dua kerumunan bertabrakan dengan satu sama lain. Ini bukan pertempuran, ini kehancuran. Ratusan ribu lebah, tapi tak ada tawon yang jatuh ke tanah dalam beberapa menit. Semua spesies serangga menghilang dari bumi. Tapi apa itu? Ladang itu dipenuhi kabut aneh. Lebah dan tawon tidak bisa melihat satu sama lain. Lalu, melalui kabut putih, mereka muncul. Siluet makhluk raksasa. Mereka datang ke tengah-tengah pertarungan. Ribuan tawon menyerang mereka, tapi sia-sia. Lebah langsung berjatuhan dan pingsan. Tawon juga pingsan. Beberapa mencoba kabur, tapi kabut itu tidak membiarkan mereka. Semua serangga tertidur. Seseorang menggunakan gas untuk menghentikan pertarungan ini. Dan seseorang ini adalah sekutu utama lebah. Manusia telah masuk ke permainan ini. Dengan pakaian pelindung yang tebal, orang-orang mengambil tawon yang ditidurkan dari tanah. Mereka memasukkan tawon ke satu keranjang dan lebah ke keranjang lain. Kumpulan serangga itu bertahan beberapa jam. Lalu, lebah itu bangun di sarang tanpa luka. Tawon bangun di wadah khusus. Mereka terjebak dan sekarang mereka tidak bisa melukai siapapun. Orang-orang merusak sarang tawon di seluruh dunia. Mereka tidak akan mengizinkan tawon berkembang biak. Lebah bertanggung jawab atas siklus hidup alam. Mereka membantu banyak tumbuhan untuk bereproduksi berkat penyerbukan. Lebah memberi beri dan buah yang kita makan. Mereka merawat bunga yang dimakan sapi dan hewan ternak lain. Berkat lebah, kapas tumbuh subur. Jika tawon menghancurkannya, akan ada kekurangan pakaian yang dibuat dari bahan ini. Kaos, jeans, jaket, semua ini akan lebih mahal, lalu hilang dari pasar. Banyak produk akan kehilangan rasa kaya dan zat bermanfaat. Hewan dan manusia tidak akan mendapat cukup vitamin. Sapi tidak akan menghasilkan susu. Tidak akan ada keju, krim asam, mentega, dan makanan lain. Kamu tidak akan bisa memesan burger lezat di restoran. Terong, cabai, kiwi, blueberry, cranberry, dan masih banyak lagi akan hilang dari pasaran. Seluruh spesies hewan dan tumbuhan akan punah. Ini akan memicu krisis lain, tak hanya di bidang pertanian, tapi juga ekonomi global. Sementara itu, jumlah tawon akan bertambah. Hampir tidak ada hewan di dunia ini yang bisa mengendalikan tawon. Jika manusia tidak melakukan sesuatu, semua orang harus memakai pakaian pelindung tebal untuk keluar rumah. Tawon akan masuk ke rumah dan mobil, menyerang manusia dan hewan peliharaan. Satu tawon raksasa bisa menyebabkan banyak masalah. Sengatannya adalah salah satu sengatan yang paling berbahaya dan menyakitkan di antara semua serangga. Ini seperti jarum panas. Saat menusuk lawan, tawon memasukkan racun ke dalam kulitnya. Racun ini membuat dinding pembuluh darah melebar. Daerah di sekitar gigitan menjadi merah. Ini bisa bertahan selama beberapa jam atau bahkan berhari-hari. Tawon adalah makhluk agresif. Tawon bisa menyengat beberapa kali. Bayangkan apa yang bisa dilakukan sekelompok serangga ini. Untuk kabur, kamu harus sembunyi di semak-semak dengan dedaunan rimbun atau melompat ke air. Setelah tawon itu pergi, langsung hubungi rumah sakit. Tawon bisa memperburuk hidup manusia. Tawon harus dilawan. Sayangnya, lebah tidak bisa melakukan ini. Mereka benar-benar tak berdaya. Manusia sadar dengan bahaya ini dan melakukan segalanya untuk mengendalikan populasi tawon. Itu sebabnya tawon raksasa tidak akan bisa menang dalam pertarungan ini. Sekarang, semua lebah kembali ke cara hidupnya yang biasa. Penyerbukan, ekstraksi nektar, produksi madu dalam sarang. Lembah itu berkembang lagi. Lebah bisa tidur dengan tenang. Manusia memonitor situasi dan mengawasi tawon raksasa. Jika satu musuh muncul, artinya ada sarangnya di suatu tempat. Petugas khusus melacak serangga itu dan menemukan sarangnya di bawah pohon tua dan di dalam lubang. Petugas penanganan satwa liar di bandara bisa menghalau rusa dari lapangan terbang. Mereka bisa menggiring kawanan bebek agar menjauh dari situ. Mereka juga bisa mengusir rakun yang ngumpet di gedung terminal. Tapi, mereka nggak bisa mengusir lebah. Pada bulan Agustus 2012, ribuan lebah mengerumuni badan pesawat Delta yang terbang menuju New York. Insiden ini terjadi saat awak pesawat mau mengisi bahan bakar dan memasukkan koper. Saat itulah pawang lebah profesional Stephen Repasky mulai unjuk gigi. Selama beberapa bulan terakhir, hal serupa telah berulang hingga 4 kali di bandara tersebut. Malahan pada bulan Mei 2012, lebih dari 15.000 lebah menghalangi lampu di taxiway C akibat
Akibatnya, sejumlah penerbangan harus ditunda. Kemudian, petugas penanganan satwa liar bandara mulai mencari pawang lebah di dekat situ. Wah, untung ada Bapak Repaski ya. Penjaga burung unta biasanya bertugas menghalangi burung unta kecil biar nggak kabur dan saling tarung. Para spesialis ini harus rela berlama-lama duduk sambil mengamati gerak-geriknya. Tentunya, pekerjaan ini nggak sesimpel kedengarannya. Burung unta punya sifat teritorial dan garang. Saat merasa terancam, hewan ini bisa menyerang manusia. Jadi, pengasuh burung unta nggak boleh lengah. Kalau sampai lengah, salah satu burung yang mereka asuh akan langsung bermasalah. Perampok bank legal juga disebut sebagai penguji keamanan informasi. Mereka bertugas menguji tingkat keamanan pada suatu bank. Dulu, profesi ini mudah dikenali karena pelakunya memang benar-benar membobol bank. Sekarang pun, perampok gadungan tetap beraksi. Tapi sudah ada ahli yang bisa ngecek keamanan komputer dan melacak pencurian identitas. Mereka bahkan bisa meniru polisi dan mencoba memasang kamera pengawas di brankas bank. Ada juga pengantar pizza dengan scuba diving yang bekerja di hotel bawah air di Florida. Dia perlu memakai peralatan scuba saat menjalankan misinya, mengantar pizza panas yang baru matang ke tamu hotel melalui air. Penguji makanan hewan bertanggung jawab sebagai peneliti dan penguji. Mereka biasanya bergelar doktor. Penguji ahli ini bukan mencicipi makanan hewan, tapi mengujinya. Setelah menganalisis nilai gizinya, mereka perlu membuat laporan, lalu memikirkan cara yang paling pas untuk meningkatkan kualitasnya. Sebelum benar-benar mencoba makanan ini, si penguji akan mengendusnya, karena sebagian pemilik hewan peliharaan nggak akan mau kalau dapurnya bau ikan. Oke, saatnya icip-icip. Para penguji harus menilai tekstur, konsistensi, dan rasanya. Setelah semua prosesnya selesai, mereka bisa melepeh makanan ini. Pemberi nama kuteks terlebih dulu mengamati warna kuteks yang baru ditemukan, kemudian mendeskripsikannya dalam kata. Nama ini bisa didapat dari bentuk kuteks atau perasaan yang bisa muncul saat melihat kutek ini. Beberapa waktu lalu, NASA dan European Space Agency mencari tukang tidur profesional. Organisasi ini bersedia membayar 24 sukarelawan yang berumur 24 sampai 55 tahun, lebih dari 260 juta rupiah. Tukang tidur ini harus menghabiskan 60 hari dengan rebahan di tempat tidur. Mereka boleh baca buku, main game, nonton serial favorit, tapi nggak boleh bangun dari tempat tidur. Selain itu, tempat tidurnya harus miring di bagian ujung kepala hingga 6 derajat. Dengan begini, para ilmuwan bisa mencari tahu pengaruh gravitasi buatan pada tubuh manusia. Senangnya jadi penyelam bola golf adalah selalu bisa bekerja di luar ruangan. Mereka bertugas mengumpulkan bola golf dari dasar kolam di lapangan golf. Kelihatannya gampang ya, tapi kebanyakan kolam nggak terawat dengan baik. Makanya saat mengambil bola golf di dalam air, tubuh mereka dipenuhi lumpur beralga. Kadang malah ada ularnya juga. Teknisi pengaman kelapa melindungi para pejalan agar kepalanya nggak terkena kelapa yang jatuh. Kalau sampai insiden ini terjadi, akibatnya bisa fatal. Makanya, para ahli ini memanjat pohon kelapa setinggi 18 meteran buat metik kelapa yang matang, agar nggak jatuh mengenai kepala para turis. Penyortir keripik kentang bertugas mencari keripik yang bentuknya cacat atau terlalu matang. Begitu melihat keripik yang bentuknya beda, mereka langsung menyortirnya. Amsterdam termasuk salah satu kota yang paling ramah dengan sepeda. Pantesan ya, ada ratusan sepeda terdapat di sejumlah kanal kota. Pemancing sepeda di kanal itu bisa dapat 14.000 sepeda tiap tahunnya loh. Kebanyakan sepedanya memang sudah bekas dan berkarat. Pengawas cat yang mengering biasanya dipekerjakan untuk mengamati cat yang mulai mengering. Mereka harus memperhatikan perubahan warna dan teksturnya. Para ahli ini juga harus bisa mengamatinya pada dinding atau dengan mikroskop. Dengan begini, mereka akan tahu ketahanan cat, sehingga catnya nggak akan ambrol saat disentuh. Pengawas cat ini juga menghabiskan waktu sampai berhari-hari buat ngecat lembaran kardus. Tujuannya agar mereka bisa tahu kisaran waktu sampai catnya benar-benar kering. Pencari kerutan harus bisa memastikan nggak ada kerutan sepatu saat produk ini keluar dari pabrik. Tugas mereka termasuk menyetrika kerutan pada sepatu dan bagiannya. Untuk melakukan tugas ini, mereka menggunakan setrika panas atau blower udara panas. Kadang mereka juga memakai alat khusus.
Tisu gulung bisa berbau harum maupun nggak berbau sama sekali. Tugas ini dijalankan oleh para pencium tisu gulung. Para spesialis ini dipekerjakan untuk memastikan produk tisu yang beredar nggak berbau aneh. Tapi pekerjaan ini sulit didapat loh, karena presentase spesialisasinya kemungkinan paling kecil. Tugas penguji perosotan air adalah memeriksa tingkat kenyamanan dan keamanan perosotan air di hotel dan waterpark. Kalau mendapat pekerjaan ini, kamu perlu menghabiskan sebagian besar waktumu berkeliling waterpark. Setelah sampai di lokasi, kamu perlu ganti baju renang, lalu masuk ke kolam. Dan kamu harus berkali-kali menuruni perosotan. Amati kecepatan turunmu, jumlah airnya, dan tak lupa juga tingkat keseruannya. Ahli kacamata hitam bekerja di resort tropis terkenal. Tugas utama mereka membersihkan lensa kacamata hitam, mengencangkan baut, dan memperbaiki berbagai masalah terkait kacamata. Ahli kacamata hitam biasanya berpatroli di wilayah hotel pada sore hari, memakai sabuk yang dilengkapi dengan alat khusus. Penguji furnitur bertugas menguji kasur, bantal, dan matras. Hotel dan perusahaan lain mempekerjakan orang ini untuk tidur. Meskipun pekerjaan ini kelihatannya menyenangkan, penguji kasur yang baik harus punya banyak pengetahuan soal cekungan matras saat ditiduri dalam posisi tertentu, atau cara mengetahui kekuatan tepi kasur saat diduduki. Pengunyah permen karet, juga disebut gumologis, menghabiskan hari-hari mereka dengan mengunyah permen karet. Mereka menguji tekstur dan rasanya. Mereka juga harus menjelaskan sensasi mulut mereka setelah proses mengunyah. Beberapa hari, pengunyah permen karet harus meniup banyak gelembung, bergantung pada proyeknya. Tapi tugas utama mereka, meneliti dan menciptakan rasa baru. Kalau kamu nggak sabar ngantri atau nggak suka ngantri, rekrut aja pengantri profesional. Demi bayaran, mereka akan menggantikanmu saat kamu harus mengantre berjam-jam. Misalnya, untuk mendapatkan sampel barang obral atau produk yang baru diluncurkan, orang dengan tangan cantik, jari indah, atau kaki bagus bisa menjadi model bagian tubuh. Pekerjaan seperti ini seringkali dibayar mahal. Mereka mengikuti pemotretan yang mengiklankan produk perhiasan, kuteks, atau krim tangan. Pelatih selancar anjing terkadang dipekerjakan oleh hotel untuk mengajari anjing cara berselancar. Ternyata anjing seringkali belajar berselancar jauh lebih cepat daripada manusia. Pencuci Marmite harus mencicipi setiap produk selai makanan terkenal yang dibuat dari ekstrak ragi ini. Mereka memeriksa tekstur dan konsistensinya. Mereka juga harus memperhatikan apakah rasanya dalam jajaran rasa yang diterima Marmite.